melihat topik kita pada hari ini? Ini di luar skrip ya? Podcast ulat bulu, ulasan akuntansi beneran untung atau laba semu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya host paling kondang di dunia perpodcastan, Rehan. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Selamat datang di podcast Ulat Bulu, ulasan akuntansi beneran untung atau laba semu. Podcast di mana kita akan membahas topik keuangan dan akuntansi dengan cara yang ringan tapi tetap berbobot. Baik, sobat-sobat kepompong, hari ini kita akan membahas laba perusahaan atau antar perusahaan dalam pengalihan aset tetap di laporan keuangan konsolidasian. Sebelumnya, pernah nggak sih kita itu ngelihat perusahaan kelihatan untung besar, tapi ternyata setelah diaudit, untungnya tuh nggak benar-benar ada. Nah, ini yang sering terjadi pada transaksi aset tetap antar perusahaan. Biar kita nggak bingung nih, apa nih sebenarnya kan, biar nggak salah paham juga, kita mendatangkan 2 dari 4 narasumber keren pada hari ini. Baik, podcast kali ini kita akan membagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama kita akan fokus terhadap konsep dasar dan pengaruh laba antar perusahaan. Dan nanti kita akan ke segmen 2 yang lebih akan membahas cara eliminasi laba antar perusahaan dan studi kasus dari ahli. Baik, di segmen 1 kita akan ngobrol bareng 2 wanita cantik di sebelah saya. Yang pertama ada Cike Halo semuanya. dan ada Piwa. Halo. Kak Cike ini adalah akuntan profesional dan jago banget dalam laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan Kak Piwa ini adalah staf accounting perusahaan manufaktur yang cukup terkenal dan sering menghadapi transaksi aset tetap. Baik, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih laba, antar perusahaan itu dan gimana itu bisa muncul dalam laporan keuangan perusahaan? Untuk Kak Cike bisa menjelaskannya dengan simpel aja? Oh ya, terima kasih Mas Rehan udah diundang ke podcast yang sangat bermanfaat Wah, ini gitu. sama-sama. Jadi gini, laba antar perusahaan itu adalah, laba yang terjadi karena ada transaksi jual beli aset tetap Mmm. antara perusahaan di dalam satu grup. Jadi hal ini biasanya itu terjadi karena misal induknya itu butuh nih aset tetap, Mhm. lalu dia beli ke anak Oh. induknya. Nah, dari pembelian itu kan timbul laba. Nah, inilah yang Oh. dinamakan, laba, antar perusahaan Mmm. itu. Nah, biasanya jenis aset tetap ini ada 2, ada yang disusutkan maupun yang nggak disusutkan Oh, gitu. oke, baik baik baik. Jadi kalau ada transaksi pasti muncul keuntungan dari situ ya? Iya betul, tapi masalahnya karena transaksi ini terjadi dalam satu grup, Mhm. maka laba sebenarnya itu belum benar-benar terrealisasi. Oh, seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandang accounting nih, gimana sih Mbak Piwa dalam melakukan transaksi ini? Jadi biasanya perusahaan itu melakukan transaksi aset tetap ini, mungkin karena 2 alasan. Yang pertama itu biasanya karena restrukturisasi aset. Jadi misalnya anak perusahaan butuh alat Mhm. produksi baru, Mhm. jadi dia membeli aset dari perusahaan induk. Mmm. Nah, atau alasan yang kedua itu biasanya untuk tujuan efisiensi pajak. Oh. Jadi perusahaan bisa mengalihkan aset tetapnya ke perusahaan anak yang ada di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah, tapi kalau Mmm. ini nggak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan laporan keuangan konsolidasiannya Oh. jadi nggak transparan. Jadi harus hati-hati. Oh, seperti itu ya. Jadi bisa aja kelihatan untung di atas kertas, tapi nyatanya tidak ada keuntungan dari situ? Iya, bisa. Dan itulah Oh. yang disebut dengan laba belum direalisasi. Mhm mhm. Jadi misalnya kan, perusahaan induk jual tanah ke perusahaan anak Mhm dengan harga yang lebih tinggi. mhm. Nah, itu kan perusahaan induk mencatat laba, Mmm. tapi secara grup itu sebenarnya uangnya masih muter-muter di dalam perusahaan yang sama. Oh, seperti itu ya. Bagus sekali ya insight yang kita dapatkan pada hari ini. Saya pengen kembali ke Mbak Cika nih. Saya tadi tertarik mengenai aset yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Itu gimana sih dalam topik kita kali ini?
Nah, seperti yang tadi saya Mhm. bilang, jenis aset tetap itu kan ada 2, ada yang bisa disusutkan sama yang nggak bisa disusutkan. Oh. Contoh yang nggak bisa disusutkan itu seperti tanah. Nah, perlakuannya ini beda nih. Nah, Mmm. kalau tanah yang nggak bisa disusutkan itu harus langsung dieliminasi. Nah, Mmm. beda sama yang aset tetap yang bisa disusutkan, contohnya seperti mesin. Nah, itu harus dieliminasinya tuh secara bertahap. Nah, Mmm. ini nama metodenya itu namanya depresiasi gitu. Oke, menarik menarik menarik. Jadi kita itu nggak bisa asal catat dalam laporan keuangan kita ya? Iya, nggak bisa, karena kalau nggak dikelola dengan baik laporan keuangan konsolidasiannya nanti kan jadi nggak transparan dan Mhm. jadi misleading kan. Mmm. Jadi bisa menyebabkan salah paham bagi investor. Baik baik baik. Mungkin kita semua sudah paham mengenai dasarnya dan mungkin dari Cika ada tips nggak sih mengenai transaksi ini? Kalau tips terkait ini paling, kalau kita melihat laporan keuangan nih, terus kita ngelihat laba, nah itu Mhm. kita jangan langsung percaya, kita Mhm. harus ngelihat Oh. akun-akun lain yang terkait gitu, karena bisa jadi ya laba ini memang belum dieliminasi Baik gitu. baik baik. Kalau dari Piwa sendiri? Ya mungkin kalau dari saya, mungkin saran untuk investor ya. Jadi sebaiknya jangan ambil keputusan bisnis itu Mmm. cuma dari lihat angka laba. Mmm. Jadi pastikan juga uangnya itu benar-benar ada. Oke oke. Ah, cukup menarik ya pembahasan kita pada segmen satu kali ini. Sobat Kepompong mungkin penasaran dengan segmen kedua setelah ini. Jangan kemana mana stay tune dan bye. Kembali lagi bersama saya host podcast paling kondang Rehan. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita masuk ke segmen 2 yang akan membahas cara eliminasi laba antar perusahaan. Biar laporan keuangan yang disajikan itu tetap valid. Baik, sekarang kita ditemani oleh 2 narasumber cantik, yaitu Yaya Halo semuanya. dan Yelvi. Halo semuanya. Yaya adalah auditor yang tugasnya memastikan laporan keuangan itu disajikan dengan benar, sedangkan Yelvi, beliau adalah dosen akuntansi kondang yang paham mengenai teori dan penerapannya pada kasus. Baik, sekarang kita menuju ke Yaya nih. Dari sisi auditor bagaimana sih, cara mengeliminasi laba ini? Jadi sebenarnya eliminasi laba itu kan tergantung arah transaksinya. Mmm. Jadi dalam perusahaan grup terdapat 2 transaksi Mmm. penjualan tuh, ada penjualan ke hilir dan juga ke hulu. Mmm. Nah, untuk penjualan ke hilir, yaitu penjualan dari induk perusahaan ke anak perusahaan, Mhm. maka seluruh labanya itu harus dieliminasi. Mmm. Karena anak itu kan masih ada dalam grup ya. Mhm. Nah, sedangkan penjualan ke hulu, yaitu penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan, maka bagian laba dari induknya saja yang kita eliminasi. Oh, jadi tadi itu kalau dari induk ke anak dieliminasi semua atau dihapus semua gitu ya? Betul sekali. Jadi, Oh. itu kan karena asetnya itu masih ada dalam grup ya. Mhm. Jadi baru ketika nantinya aset tersebut itu kita jual kepada pihak luar, maka kita boleh mengakui labanya. Baiklah. Kalau dari Yelvi nih, ada contoh kasus nyatanya nggak sih tentang ini? Ada, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Mmm. Misalnya nih PTX, kita sebut induk perusahaan jual tanah ke PTY sebagai anak perusahaan. Nah, tanah ini dihargai sebesar 100 juta. Padahal kita tahu harga perolehannya itu 80 juta. Nah, di sini kan PTX sebagai induk perusahaan mencatat laba sebesar 20 juta nih. Dan kita tahu laporan keuangan itu ada yang terpisah dan ada laporan keuangan konsolidasi. Walaupun dalam laporan keuangan terpisah PTX mencatat laba sebesar 20 juta, tetapi dalam laporan keuangan konsolidasi, laba 20 juta tersebut harus dihapus dan tanah harus dicatat kembali senilai 80 juta. Kalau nggak dihapus, laporan keuangannya nanti bakalan kelihatan lebih bagus ya dari, sebenarnya yang sebenarnya Ya, gitu ya? benar banget. Itu Oh. yang bikin laporan keuangan itu Mmm. bisa menyesatkan investor atau pemegang saham kalau nggak ada transparansi. Oh, jadi eliminasi ini harus rutin dilaksanakan? Iya, betul sekali. Jadi kan selama asetnya itu belum dijual kepada Mhm. pihak Mhm luar, mhm. maka setiap tahun eliminasi laba itu harus tetap dicatat di Oh. konsolidasian. Baik baik, kita langsung ke tips saja ya. Kalau dari Yaya nih, tips mengenai pembahasan kita kali ini apa? Nah, jadi kalau dari saya Mhm. sendiri ya, eliminasi laba itu wajib, Mhm. biar laporan keuangan yang kita sajikan itu enggak menyesatkan. Kalau dari Ibu Yelvi? Pahami konsep eliminasi biar bisa baca laporan Mhm. keuangan dengan benar. Oke lah, kita sekarang sudah menuju ke akhir podcast Ulat Bulu kali ini, kayak tepuk tangan dulu dong. Kalau saya sebagai host sih, menangkap beberapa insight baru ya.
Yang pertama, laba perusahaan belum direalisasi sampai asetnya dijual ke pihak ketiga atau pihak luar. Betul ya? Betul. Lalu yang kedua, eliminasi laba itu tergantung dari arah transaksi. Ada yang hilir dan yang ke hulu. Betul sekali. Ada yang induk ke anak, ada yang anak ke induk. Betul. Oke. Lalu yang terakhir, transparansi dalam laporan keuangan itu wajib ya, teman-teman kepompong, biar laporan keuangan itu menampilkan informasi yang benar-benar ada dan tidak menyesatkan investor maupun calon investor. Baik, sepertinya saya bisa mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber cantik kita pada Aduh, pagi hari ini. sama-sama. Luar biasa Terima kasih juga sudah sekali ilmu-ilmunya dan diundang. dua narasumber sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Seperti itu podcast Ulat Bulu pada kesempatan kali ini. Stay tune buat sobat-sobat kepompong dan bye. Podcast Ulat Bulu, ulasan akuntansi beneran untung atau laba semu. Melihat topik kita pada hari ini. Ini di luar skrip ya? Iya, Kaget. topik kita pada hari ini. Ini di luar skrip ya? Baik, kembali lagi bersama saya Rehan, host paling kondang di ulang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya host paling kondang di dunia perpodcastan, Rehan. Tepuk tangan dulu dong buat saya.